Tempat belajar ilmu pengetahuan alam di dunia YouTube channel Solih Supriyadi hadir kembali menjumpai kalian para siswa-siswi SMP kelas 8. Juga hadir kepada rekan-rekan para YouTuber. Mohon dukungan pada channel kami, semoga kita saling mendukung dan para YouTuber mendapatkan manfaat dan maslahat untuk kehidupan kita bersama. Dengan sistem pembelajaran yang sangat asik, ilmu pengetahuan alam semoga bisa dicintai oleh para siswa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Juga nyalakan loncengnya supaya kami selalu hadir untuk para pencinta YouTuber. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 3. Saat ini saya akan memberikan materi mengenai struktur dan fungsi jaringan batang bagian ketiga. Nah, inilah kalau batang sebuah pohon, kalau kita iris atau kita potong, ya, maka akan membentuk seperti pada gambar. Ini merupakan struktur dalam pada akar, ya. Nah, tidak jauh berbeda dengan batang. Bagian-bagian terdalam dari batang yaitu silinder pusat atau stil, ya, silinder pusat atau stil. Pada gambar, jadi silinder pusat itu terdapat pada bagian dalam. Di situ pada bagian luar ada epidermis, ada kortek, ada endodermis. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari suatu akar. Nah, akar dikotil, ya, seperti ini, di mana silinder pusat terdiri atas 3 bagian, yaitu perikambium. Di mana posisi perikambium, ya, silahkan. Nah, ini merupakan dari struktur akar dikotil. Jaringan pengangkut dan empulur. Perhatikan, ini adalah merupakan jaringan pengangkut, ya. Nah, jadi itu adalah struktur-strukturnya pada jaringan pengangkut. Pada dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Perhatikan, ya, berkas pengangkut ini terdapat pada suatu lingkaran. Apa sih yang diangkut oleh lingkaran ini? Yaitu apa yang diserap oleh akar, ya, diangkut menuju daun dan kembali ke seluruh tubuh. Berkas pengangkut pada tumbuhan bertipe kolateral, yaitu terbuka, dan bikolateral, ya. Jadi ada kolateral terbuka dan bikolateral. Kolateral terbuka yaitu antara silem dan plum terdapat kambium. Sekali lagi, antara silem dan plum, ya, itu di situ terdapat kambium. Tipe berkas pengangkut berkolateral memiliki susunan silem
yang diapit oleh plum luar dan plum dalam. Seperti inilah gambar ya mengenai tipe berkas pengangkut berkolateral ya yang memiliki diantaranya ada silem di situ ya. Antara silem dan plum, yaitu plum luar, terdapat kambium. Antara ya silem dan plum, perhatikan gambar dengan hati-hati ya. Nah, di silem itu yang berwarna kebiru-biruan ya di bagian dalam, sedangkan plum saya sengaja berikan tanda kemerah-merahan. Nah, di dalamnya itu ya di antara silem dan plum itu terdapat kambium. Begitu ya. Nah, ini adalah susunannya seperti berkas pengangkut pada batang monokotil. Sekali lagi, berkas pengangkut ya pada batang monokotil tersusun tersebar dan bertipe kolateral tertutup. Nah, jadi pengangkutan zat sari makanan ya, air, mineral dan lain sebagainya pada batang monokotil itu tersusun tersebar, di mana ya susunannya itu di dalam ada silem, ada plum, ada jaringan vaskular, ada jaringan dasar, ada jaringan dermal dan epidermis ya. Nah, berkas pengangkut pada batang monokotil tersusun tersebar dan bertipe kolateral tertutup, yaitu antara silem. Perhatikan, antara silem dan plum tidak ada berkas. Antara silem dan plum itu tidak ada berkas. Berkas plum atau pembuluh tapis ya, berkas plum atau pembuluh tapis adalah berkas pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis. Kita tahu ya, di dalam daun terjadi proses fotosintesis, itu kan harus diangkut ya. Jadi, nah, diangkut dari daun. Jadi setelah daun melakukan proses fotosintesis, maka diangkut dan ya disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Artinya itu disebarkan ke batang ya, ke ranting, lalu ke akar kembali begitu ya. Jadi untuk kebutuhan proses tumbuh pada tumbuhan. Berkas silem atau pembuluh kayu tersusun dari berbagai jenis sel ya. Jadi ya, silem dan pembuluh kayu itu tersusun dari berbagai jenis sel. Jadi di situ ada sel-sel ya yang membentuk ya, yang menyusun terbentuknya silem ya pada pembuluh kayu. Nah, sel-sel tersebut yaitu antara lain ada sel serat dan sel-sel pembentuk pembuluh angkut silem. Nah, itu sel-sel yang ada ya, yang terdapat pada gambar yang saya tampilkan tersebut ya. Jadi disitulah ada sel serat ya. Nah, ada sel pembentuk pembuluh angkut silem. Jadi seperti inilah ya. Sel itu
mengalami penebalan. Jadi sel itu dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan, maka dia mengalami penebalan pada dinding. Sehingga selain berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, beliau juga adalah adanya penebalan pada dinding. Xilem juga akan berfungsi sebagai jaringan penguat, ya. Xilem juga berfungsi sebagai jaringan penguat. Seperti halnya pada akar, bagian terdalam batang juga tersusun atas empulur batang. Nah, empulur batang itu ya terdiri dari korteks, endodermis, perisikel, empulur, kambium, plum, dan xilem. Nah, itu merupakan bagian terdalam batang, ya. Nah, begitu. Selanjutnya, nah, ini merupakan ya bagian-bagian yang tertera pada gambar, ya. Pada tumbuhan dikotil, ya, di antara plum dan xilem dibatasi oleh kambium. Jadi sekali lagi ya, di antara plum dan xilem itu dibatasi adanya kambium. Perhatikan ya, kambium ini pada kayu yang telah dikupas. Jaringan kambium mempunyai sifat selalu membelah dan menyebabkan batang bertambah besar, gitu ya. Jadi si batang itu bertambah besar karena ya jaringan kambium yang sifatnya selalu membelah yang menyebabkan adanya pembesaran pada batang. Tahukah kamu lingkaran tahun pada batang? Jadi kalau kalian ya memotong suatu batang tumbuhan, ya batangnya kamu iris ya. Nah, di situ pada batang tumbuhan itu ada yang dinamakan lingkaran-lingkaran tahun, ya, lingkaran usia dari tumbuhan tersebut, ya. Itu jadi ada lingkaran pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya itu dari bagian dalam sampai pada bagian luar. Seperti inilah gambar dari lingkaran tahun nampak pada gambar, ya. Nah, ini merupakan lingkaran-lingkaran yang menandakan bahwa tumbuhan ini ya mengalami kehidupan selama waktu yang dia lewati. Lingkaran tahun ini menunjukkan aktivitas kambium yang dapat digunakan untuk menghitung umur dari tumbuhan ini, ya. Nah, jadi dengan adanya lingkaran tahun itu, maka kita sebagai manusia bisa mengetahui berapa usia tumbuhan tersebut, ya. Jadi usia tumbuhan tersebut bisa kita ketahui dengan adanya lingkaran-lingkaran tahun pada batang, ya. Jadi batang itu kalau kita potong, nah di situ terdapat lingkaran-lingkaran dari mulai bagian dalam di sini ya. Nah, ini bagian dalam, terus ya
dia berputar dan akhirnya sampai pada kulit di sini ya. Jadi ini merupakan dari dalam sampai luar ini adalah lingkaran-lingkaran yang menandakan berapa usia dari tumbuhan tersebut. Coba carilah informasi mengapa lingkaran tahun dapat digunakan untuk menghitung umur tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Jadi kalian coba cari referensi ya, baik dari Google atau dari bacaan-bacaan lain ya, mengapa adanya lingkaran tahun pada tumbuh-tumbuhan ini dapat digunakan untuk menghitung umur dari tumbuhan tersebut. Untuk memahami struktur jaringan yang menyusun batang, coba lakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut seperti pada gambar. Begitu ya. Fungsi batang selain untuk menopang tumbuh-tumbuhan juga mengarahkan posisi daun agar memperoleh cahaya matahari yang cukup. Itu fungsi dari batang. Begitu ya. Nah, fungsi batang selanjutnya ya merupakan organ utama yang berfungsi dalam transportasi air dan zat makanan. Jadi batang ini adalah sebagai penghubung antara akar ya, ranting, cabang, daun, bunga dan buah. Begitu ya. Kepada para pencinta YouTuber, kami ucapkan banyak terima kasih kalian telah mengunjungi tempat belajar ilmu pengetahuan alam. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat untuk semua.